Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok A, mata kuliah dari Hubungan Eksekutif dan Legislatif, dosen pengampu dari Pak Kuswan Haji SHMH. Pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan mengenai tentang melemahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oke, pertama-tama di sini kita ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Khalif Ramdhani. Kemudian ada teman saya, ada Citra Surya Adiani. Kemudian ada teman saya Muhammad Setia Mahendra. Dan juga ada Deli Dwi Gali Anjasmoro. Oke, selanjutnya kita ke slide nomor 2. Jadi yang pertama mengenai tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertama, berdasarkan Konstitusi Indonesia pada Undang-Undang RI tahun 1945 yang mengatur mengenai lingkungan hidup dari perspektif teoritis dipandang bagi mutlak bagi kehidupan manusia. Terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri, menurut Michael Alabi, lingkungan hidup atau the physical itu merupakan suatu lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekeliling, dan organisme hidup. Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai salah satunya keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian, dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di lingkungan mempengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya ke slide nomor 3. Minta tolong untuk Mas Mahendra ke slide nomor 3. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang lingkungan hidup sendiri, itu diatur di HAM yang diatur pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat di lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Mengenai prinsip penyelenggaraan perekonomian pada lingkungan diatur pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional didasarkan atas demokrasi ekonomi, berprinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya ke slide nomor 4. Minta tolong, Mas. Oke, yang selanjutnya menurut Prof. Jimli Asidikli, pengaturan mengakui kedaulatan suatu rakyat, paham negara hukum, mengakui keberadaan kedaulatan lingkungan hidup. Kedua pasal tersebut merupakan bukti diterimanya suatu pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang 1945. Salah satu hak yang ada di dalam 4 generasi hak, di mana generasi ketiganya suatu hak berkaitan dengan hak dalam pembangunan, dan hak dalam bidang pembangunan tersebut antara lain mencakup 1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, 2. Hak untuk memperoleh perumahan yang 3. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Oke, selanjutnya di slide nomor 4. Nomor 5. Sebagai bentuk jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPLH atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilandaskan atas filosofis bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan HAM yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Hal tersebut tentu berangkat dari konstitusi bahwa hak lingkungan hidup yang baik, sehat sebagai bagian hak HAM. Undang-Undang PPLH melihat lingkungan hidup sebagai hak subjektif. Jadi merupakan kewajiban negara khususnya pemerintahan untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menjamin konstitusi
dipertegas pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang PPLH. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara wajib melakukan beberapa hal, antara lain selanjutnya bakal diteruskan oleh teman saya, Mbak Citra. Monggo Mbak Citra. Baik Mas Walebi. Beberapa hal tersebut, yang pertama ada menerjemahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, berupaya melindungi dan melakukan upaya yang layak untuk melindungi hak asasi tersebut. Yang ketiga, mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri. Yang keempat, memastikan bahwa kepentingan warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan publik, termasuk memastikan dijaminnya hak-hak prosedural dan mendapat kompensasi apabila haknya terlanggar. Dan yang terakhir, memastikan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan transparan dan setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya. Asas tersebut berperan sebagai prinsip atau fondasi dilaksanakannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dengan melakukan upaya pelestarian, daya dukung ekosistem, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Asas tanggung jawab negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Cukup dengan kedua asas itu saja, pemerintah juga seharusnya menjalankan amanah pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Dalam artian turut bertanggung jawab terhadap generasi mendatang, Omnibus Law RUU Cipta Kerja disusun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan agenda itu, maka pemerintah harus memastikan semangat pembangunan berkelanjutan agar dapat tetap memenuhi hak atas lingkungan hidup lintas generasi. Dengan berbagai jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang ada baik pada konstitusi maupun UU PPLH, memberikan suatu legitimasi bahwa lingkungan seharusnya dilindungi dan dikelola dengan baik. Namun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini terancam dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terdapat banyak permasalahan terkait lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal pencegahan kerusakan lingkungan, melemahkan penindakannya, dan mengabaikan sifat spesifik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu terdapat masalah lain, yaitu perizinan berusaha, perizinan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, pelemahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL-UPL, pertanggungjawaban mutlak, dan hilangnya partisipasi masyarakat serta kearifan lokal dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai warga negara Indonesia, memperjuangkan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi alasan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja perlu untuk ditolak. Penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah perizinan dalam bentuk izin lingkungan. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa diperlukannya adanya suatu dasar hukum yang komprehensif dan terpadu untuk seluruh sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini dikarenakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis
alternatif dan terbaru yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Cukup, terima kasih untuk Mbak Citra. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Anjas. Silakan untuk Mas Anjas. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun kemudian mendorong para pembuat kebijakan untuk membentuk suatu instrumen hukum yang dapat menjadi alat untuk mengontrol kegiatan atau usaha agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup. Hukum diperlukan untuk mendorong dan memaksa adanya pembangunan yang berjalan harmonis dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa pada dasarnya regulasi lingkungan hidup termasuk izin lingkungan di dalamnya bertujuan untuk mencegah terjadinya eksternalitas. Instrumen itu ialah izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang PPLH merupakan persetujuan dari penguasa untuk dalam keadaan tertentu memperoleh izin usaha dan atau kegiatan oleh karena usaha dan atau kegiatan tersebut berdasarkan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup atau pengelolaan dari pemantauan terhadap kegiatan usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Slide selanjutnya, Mas. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, istilah izin lingkungan dihapus dan diperkenalkan istilah baru yang disebut dengan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan yang berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup menjadi syarat untuk memperoleh perizinan berusaha. Sekilas pengaturan tersebut sama dengan peraturan terkait izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha. Namun, persetujuan lingkungan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya menimbulkan masalah. Pertama, terletak pada definisi persetujuan lingkungan yang berbentuk keputusan kelayakan lingkungan hidup dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Slide selanjutnya, Mas. Mungkin mic-nya Mas Goleb bisa di-mute dulu. Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ataupun mengesahkan karena dokumen tersebut merupakan suatu bentuk pernyataan dari pelaku usaha atau kegiatan, sedangkan persetujuan lingkungan merupakan suatu keputusan. Maka dari itu tidak tepat untuk menempatkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam persetujuan lingkungan. Selain tidak sesuai dengan pengertian persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan, masalah juga akan timbul ketika terdapat gugatan yang diajukan terhadap persetujuan lingkungan, maka surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat digugat karena dokumen tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Terima kasih untuk Mas Anjas. Terus kemudian
ini ada Mas Mahendra. Silakan untuk Mas Mahendra untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Mas Golib. Langsung saja. Maka dari itu, berbicara mengenai efisiensi jelas penghapusan izin lingkungan ini kemudian menimbulkan polemik dan semakin memperpanjang rantai birokrasi perizinan. Hal itu disebabkan karena pelaku usaha atau kegiatan harus mengurus kembali izin-izin pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dikenal adanya 3 bentuk izin, yaitu yang pertama, perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, dan persetujuan atau izin pengelolaan lingkungan. Persetujuan lingkungan juga secara sempit kemudian mengurangi partisipasi publik dalam menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini juga dapat dilihat pada pengaturan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapus ketentuan pasal 38 Undang-Undang PPLH yang menyatakan izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif. Persetujuan lingkungan yang merupakan salah satu bentuk izin seharusnya memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan saran, tanggapan, dan atau pendapat. Kemudian izin memberikan direksi tentu kepada masyarakat yang akan melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan kondisi setempat. Secara tradisional, izin dianggap sebagai instrumen penting dalam rangka pengendalian kegiatan atau usaha. Studi dalam bukunya menguraikan beberapa fungsi izin, diantaranya sebagai berikut. Pertama, fungsi penertib. Dalam hal ini, izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan atau usaha masyarakat tidak saling bertentangan. Kedua, fungsi pengatur, yaitu untuk memastikan bahwa izin dilaksanakan sesuai dengannya dan tidak terdapat penyalahgunaan peruntukan tersebut. Ketiga, izin juga dapat memiliki fungsi pembinaan dalam arti bahwa izin sebenarnya menunjukkan pengakuan dari pemerintah bahwa pemegang izin telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk melakukan kegiatan atau usaha yang diizinkan. Keempat, izin juga dapat berfungsi sebagai izin jasa pembangunan. Dalam hal ini, izin merupakan bagian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan insentif bagi pembangunan. 5. Izin dapat memiliki fungsi pendapat dan atau budgetary, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan limbah PLTU batubara, harus mematuhi ketetapan pemerintah yang menentukan baku mutu air melalui Kepmen LH nomor 51 tahun 2004. Baku mutu air limbah pada Permen LH nomor 8 tahun 2009 dan baku mutu air lindi pada Permen LH nomor 63 tahun 2016. Permen LH nomor 8 tahun 2019 ditujukan untuk pengendalian kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun ketika limbah yang dimaksud dibuang ke laut, baku mutu Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 adalah baku mutu yang digunakan di mana baku mutu suhu air laut adalah standar sesuai kondisi normal suatu lingkungan, sehingga perubahan suhu yang diperbolehkan lebih dari 2 derajat Celcius dan dengan rata-rata air suhu laut di Indonesia sebesar 29,5 derajat Celcius. Permen LH nomor 8 tahun 2009 menentukan baku mutu yang tidak sesuai dengan kriteria itu. Pada kebijakan itu, suhu maksimal adalah 40 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang tidak normal dapat mengganggu biota laut. Pada penelitian yang dilakukan pantai desa Punagaya, perubahan suhu dari 20 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius menjadi 29,7 derajat Celcius sampai 33,4 derajat Celcius, menurunkan indeks keanekaragaman menjadi 0,8 yang tergolong tercemar berat karena tekanan lingkungan yang tinggi. Kasus itu membuktikan bahwa masih ada kebijakan yang tidak sesuai dengan sains, sehingga perizinan dengan pelaksanaan usaha yang hanya perlu mematuhi standar dikhawatirkan menimbulkan kesalahan baku mutu. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan izin melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan. Selain itu, izin
Lingkungan juga telah membentuk suatu efisiensi perizinan yang mengintegrasikan kewajiban dan izin pengelola lingkungan dalam satu izin saja sekaligus, membuka partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat mencegah kasus seperti PLTU Batubara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kesimpulannya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah tertera pada konstitusi maupun undang-undang PPLH. Hak tersebut memberikan suatu legitimasi bahwa lingkungan seharusnya dilindungi dan dikelola dengan baik demi terpenuhinya hak asasi warga negara. Hak atas lingkungan hidup ini merupakan hak antar dan intragenerasi. Namun, jika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar disahkan, maka hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit terpenuhi. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak permasalahan terkait lingkungan, dalam hal ini akan memberikan dampak buruk pada lingkungan. Selain itu, Omnibus Law tidak melanggengkan prinsip sustainable development dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan generasi di masa depan. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih jauh dari kata memuaskan bagi segi formil maupun material. Menolaknya untuk saat ini adalah keputusan terbaik, sehingga keterbukaan yang dapat menampung aspirasi rakyat tercipta dan diterima. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi. Ini ada Mas Mahendra, Mas Anjas, dan juga Mbak Citra. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kemudian mohon maaf jika ada salah-salah. Kemudian untuk presentasi ini merupakan suatu kajian dari kita yang dibentuk dalam PPT, dan untuk hubungan dari legislatif dan eksekutif menuju ke undang-undang Omnibus Law. Nanti untuk videonya kita bakal wawancara oleh DPH atau dari lingkungan hidup itu di Kota Magelang. Nah, mungkin itu aja, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.